Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Safety, ketemu lagi bersama saya dalam Agenda Obsesi, obrolan santai seputar safety. Kali ini tema yang akan saya bahas bagaimana kita melakukan pencegahan kecelakaan fatigue menggunakan 8 kunci untuk menjalankan program agar bisa menurunkan kecelakaan fatigue yang ada di tempat kita. Fatigue masih jadi momok di dunia industri, baik itu transportasi, pertambangan, dan di unit bisnis yang lainnya. Yuk kita simak sama-sama 8 poin kunci pencegahannya. Tapi jangan lupa subscribe, like, and share. Oke, poin yang pertama kita lihat dari sudut pandang risk assessment. Risk assessment adalah baseline kita sebelum melakukan proses dari ilmunya safety. Dalam hal ini kita bisa menggunakan literatur yang memadai dari sistem yang sudah bagus di internasional bisa. Ya, ini kita ambil contoh dari Circadian Technology. Ada banyak poin yang di sini yang perlu kita akses dari corporate culture, policy and procedure, training edukasi, bahkan sampai sleep disorder atau kaitannya dengan gangguan tidur. Ya. Dari sana saya akan sedikit menambahkan pengalaman saya di lapangan bahwasanya untuk risk assessment ini kita harus siapkan sumber daya memadai, punya pengalaman di lapangan, dan mengelola operasional, termasuk punya pengetahuan dan wawasan yang memadai tentang safety. Lakukan secara komprehensif dan risk based supaya kita bisa lebih mantap lagi. Berikut tambah dari experience saya. Kita harus tinjau dari dampak penggunaan teknologi, desain alat, desain tempat kerja, komponen-komponen yang mempengaruhi kualitas tidur, kemudian aktivitas di rumah, menu makanan, metode transportasi, dan termasuk juga pengaturan shift roster. Komponen ini kalau kita gali lebih detail, insya Allah bisa membantu kita untuk mengidentifikasi risiko, sehingga kita bisa tetapkan apa yang harus kita kontrol untuk menjamin kelangsungan operasional bisa berjalan dengan aman. Poin yang kedua, kita juga harus lakukan pelatihan dan kompetensi. Kaitannya dengan fatigue, siapa saja yang kita perlu edukasi. Kita bisa edukasi ke pekerja shift, baik itu driver atau pekerja shift yang lain. Yang kedua, pengawas yang selaku yang melakukan kontrol terhadap pekerja shift. Yang ketiga, kita juga lakukan edukasi terhadap keluarga atau spouses. Tujuannya apa? Supaya bisa berbagi peran, baik itu tanggung jawab pribadi, tanggung jawab manajemen atau pengawasan, dan juga tanggung jawab keluarga, agar kita bisa optimal dalam mengelola keselamatan. Poin yang ketiga, kita harus melakukan komunikasi dan kesadaran. Apa yang kita komunikasikan, baik rules kemudian program fatigue control, kita lakukan campaign melalui banner, melalui radio FM, meeting dan training. Namun demikian, kaitannya dengan komunikasi ini ada beberapa kunci sukses. Komunikasinya harus efektif, bahasanya singkat, padat, jelas, mudah dipahamin. Kemudian nendang atau punya pengaruh. Makanya perlu ilmu komunikasi yang memadai untuk melakukan campaign dan awareness terkait dengan aspek fatigue ini. Beberapa media yang lain kita bisa menggunakan radio FM pelatihan, safety talk ataupun forum meeting. Tentunya selain itu di poin keempat kita juga harus lakukan perancangan atau kaitannya desain alat dan juga commissioning untuk menjamin kelayakan. Ada beberapa hal yang kita harus lakukan. Commissioning itu apa? Baik terhadap alat, kemudian bangunan, kemudian jalan. Kita juga tidak lupa pula desain penerangan jalan tambang, selain kelengkapan alat dan juga di persimpangan jalan. Secara rekayasa kita bisa juga melakukan pembuatan simulasi tabrak belakang jika terjadi kecelakaan. Tujuan untuk memberikan edukasi supaya teman-teman di lapangan ini bisa aware, menjaga kecepatan, mematuhi jarak aman, dan yang terakhir dari sudut pandang ergonomi yaitu kenyamanan pekerjaan, yaitu posisi tubuh dengan bidang kerjanya. Contohnya apa? Seat operator ini bisa disetting naik dan turun, maju dan mundur sesuaikan dengan ketinggian si pengemudi kendaraan dan alat bergerak.
Dari sudut pandang metode kerja, kita juga wajib melakukan kontrol. Beberapa poin kritis wajib kita lakukan, yaitu apa? Buatlah panduan yang jelas, ya. Dukung dengan komitmen manajemen, komunikasi yang bagus, ya. Kemudian buat monitoring, ya. Supaya apa? Ini sebagai media improvement yang berkelanjutan. Kalau bicara fatigue berarti ada dua. Mana yang jadi ranahnya manajemen, mana yang jadi ranahnya personal nih, ya. Ranahnya manajemen ya kaitannya dengan pengaturan jam kerja, termasuk lingkungan kerjanya. Kalau yang dari tanggung jawab pribadi ya situasi kondisi psikologis, gaya hidup, dan juga kaitannya dengan medical disorder atau gangguan sakit yang bisa timbul. Ini ranahnya personal, ya. Baik, poin berikutnya dari sudut pandang metode kerja ada 3 poin kunci sebenarnya, ya, yang kita rinci. Yang pertama adalah prevention atau sudut pandang pencegahan. Yang pertama dan utama adalah self control, kesiapan fisik dan mental, ya. Ada edukasi atau pelatihan, ya, fit to work, kontrol kesehatan berupa kontrol menu, pengukuran kesehatan, fasilitas kesehatan bisa berupa sport center, kontrol terhadap pembagian dan pengelolaan obat. Bisa jadi sakit-sakit tertentu ini obatnya berefek ngantuk, pusing, ataupun mual-mual, sehingga distribusinya harus diatur oleh tim medis. Tidak lupa pula dari aspek prevention adalah screening melalui MCU, ya. Kalau ada pun gangguan sindrom metabolik atau apapun itu dari aspek kesehatan yang bisa mengganggu pekerja shift, konsultasikan dengan dokter yang punya kompetensi sehingga lebih tepat nanti tindakan perbaikannya. Pengendalian fatigue yang kedua dari sisi metode yaitu berupa monitoring. Artinya apa? Melakukan monitor dari program yang sudah ada, bisa berupa fatigue check, ya, untuk cek kebugaran, ya, biasanya dengan tensi, cek juga keluhan fisik, ya, ada nggak pegel-pegel dia di leher, di tengkuk, ya, kemudian di pundak sini atau bagian tubuh yang lainnya. Kita bisa lakukan alkotest, ya, lakukan juga inspeksi fasilitas camp termasuk perilaku tidur, ya. Dan database operator misalkan kita punya yang punya riwayat ngantuk, punya catatan, contoh sebulan 3 atau 4 kali, cobalah dibuat program, dipanggil. Apakah ada masalah dengan teman kita, ya, atau ada masalah juga dengan kesehatannya, sehingga kita perlu ajak komunikasi 4 mata. Dan tidak lupa pula untuk monitoring kita bisa manfaatkan teknologi sebenarnya, ya. Dengan apa? Bisa CCTV, spycam, ada juga menggunakan dispatch system, ya, bisa di-display, dikontrol. Di tambang ini ada petugasnya khusus untuk monitor nih, bagaimana jalur operatornya di tambang, ada nggak yang melenceng jalur atau salah jalur. Atau yang punya terindikasi ngantuk, mereka bisa punya laporan. Nah, itu juga bisa dipantau di sana, ya. Dari sisi pengendalian risiko fatigue yang berikutnya, yang ketiga itu aspek proteksi. Proteksi ini kaitannya dengan apa? Mencegah, ya, memberikan perlindungan dengan cara desain, ya, mayoritas dari manufacturing ataupun rekayasa, agar jika terjadi kecelakaan ini tidak lebih parah kondisi personilnya. Contoh penggunaan ROPS, yaitu Rollover Protective Structure, jadi ada tulangan yang kuat, ya, di kabin alat berat. Kalau nanti terjadi tabrakan tidak langsung memotong tubuh si operator, tapi setidaknya ada penahannya. Kita juga bisa menggunakan tanggul pengaman yang standar, ya, sesuaikan dengan Capman 1827. Kita juga bisa lakukan install safety device, ya, contohnya fatigue warning, desain 3-5 menit sekali berbunyi. Dan kita juga bisa lakukan metode engineering agak mahal tapi, ya, melalui CAS, ya, Collision Avoidance System. Ya, pasti ini sangat mahal harganya, tapi sesuaikan saja dengan budgetnya di perusahaan kita. Poin ke-6, dari fasilitas yang ada tentunya kita wajib lakukan maintenance, baik itu alat, ya, safety device, contohnya fatigue warning. Jalan kita juga harus buat schedule dan road maintenance secara periodik agar layak, ya, dan tidak undulasi, karena bisa membuat operatornya, ya, badannya tidak sehat. Bangunan yang jadi infrastruktur tempat istirahatnya teman-teman juga harus di-maintain supaya apa? Suhunya nyaman, ya, tidak panas, diukur, ya, agar kita bisa beristirahat dengan tenang. Poin ke-7, dari aspek semua operasional 1 sampai poin 6 tentunya kita bisa mengalami kondisi keadaan darurat sehingga kita harus kendalikan. Kita bisa lakukan emergency drill,
ya, dengan cara simulasi kecelakaan atau fatigue case drill untuk mengetes kesiapan dan respon pengawas ataupun operator selama di tambang. Kemudian kita juga dari aspek emergensi perlu siapkan fasilitas. Contohnya apa? Rest area, tempat istirahat operator atau pos kebugaran, ya. Emergency escort point, kalau terjadi kecelakaan, rescue bisa langsung menuju ke sana dan tim pengawas lapangan bisa escort untuk efisiensi waktu agar pertolongan korban tidak terlambat. Dan juga satelit first aid, kita harus lengkapin apa? Selain bangunan ada fasilitas atau equipment-nya, ERT-nya, termasuk tim medisnya, itu harus dikelola dengan baik untuk mengantisipasi jika terjadi keadaan darurat dan kita perlu tes fungsinya. Dan yang terakhir, dari aspek pengawasan ya di poin ke-8 dan evaluasi, kita harus lakukan supervisi ya, dan pengawasan ini agar kontrolnya memadai, bisa melakukan safety inspeksi, safety observasi, dan juga audit. Tujuannya apa? Mengkalibrasi apakah sistemnya berjalan, ya, apakah sistemnya ini efektif untuk mengendalikan fatigue. Kalaupun ada temuan, itulah sebagai tindakan perbaikan yang terus-menerus supaya kita mengendalikan bisa sampai di batas risiko yang masih diterima. Kuncinya lakukan improvement, ya, gunakan metode spiritual, profesionalisme, dan juga teknologi ya sebagai pendukung untuk kelancaran operasional ini. Ya, keterbukaan, manajemen support, ya, komitmen, keberlangsungan program, dan ownership responsibility serta ketegasan bertindak ini juga menjadi salah satu kunci sukses jalannya program ini. Ikuti terus di channel saya untuk belajar tentang safety. Semoga memberikan energi positif untuk menurunkan kecelakaan fatigue di tempat kerja kita masing-masing. Keep safety, walk safely. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.